Ya, pemirsa NSTP Makassar, kembali lagi ke program ini Nawa. Ini di akhir-akhir perbincangan segmen pertama tadi ini sangat menarik ya. Ada tiga poin yang eh, Pak Dir bahasakan tadi. Salah satunya yang sempat kami tangkap itu adalah eh, bagaimana pihak PDAM melakukan quick response ya, cepat menanggapi kendala-kendala teknis yang terjadi di lapangan. Khususnya menghindari semaksimal mungkin terjadi transaksi uang tunai antara pelanggan atau calon pelanggan dengan pihak PDAM itu sendiri. Nah, Om Ben, Ya, ini untuk mencegah terjadinya niat jahat tanda kutip. ya, Om Ben tadi katakan bahwasanya pihak PDAM melakukan program onde-onde itu. Ya. Nah, seperti apa Om Ben mengawal program ini sehingga benar-benar bisa teraplikasi sesuai dengan konsep yang disusun sejak awal? ya, mengawalnya itu dengan by system. Kalau kita sudah menggunakan program aplikasi yang terbarukan, tentu tidak ada lagi yang tunai-tunaian di situ kan. Begitupun yang masuk terkait pendapatan perusahaan dari pihak ketiga, itu semua sudah melalui rekening Perumda Ilmu Kota Makassar. Tidak lagi dilakukan atau dibayarkan kepada orang. Itu sudah seperti denda-denda yang harus diselesaikan oleh para kontraktor-kontraktor yang ini, dia harus store langsung ke rekening perusahaan. Untuk pelayanan ke masyarakat pun demikian. Jadi kan kita mempermudah, karena mempermudah itu tentu teknologinya tidak ada lagi yang tunai-tunaian di situ kan. Bahkan ke depan saya sudah menginisiasi dengan salah satu vendor IT, apakah dimungkinkan ketika di masa depan pembayaran itu pun bisa dilakukan melalui Bitcoin atau kripto. Itu sudah saya pikirkan dari sekarang untuk pembayaran dengan memakai kripto atau Bitcoin. Subhanallah. Jadi benar-benar perubahan yang fundamental ya, Ya. Om Ben ya. Perubahan yang fundamental yang dilakukan pihak PDAM terhitung sejak diamanahkan oleh pemerintah Kota Makassar. Ya. Ada beberapa program-program yang mendasar yang insya Allah dengan itu yang baik, niat yang baik akan terrealisasi dengan baik juga di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah, amin. Om Ben, saya sempat menangkap visi Pemkot Makassar ke depan. Ya. Pemkot Makassar Metaverse menuju Metaverse apa dan sebagainya. Kira-kira bagaimana pihak PDAM sendiri bisa beradaptasi dengan konsep tanda kutip program kerja yang lebih banyak melibatkan mesin dibanding sumber daya manusia. Kira-kira seperti apa itu, Om Ben? Karena memang misi Perumda Ilmu Kota Makassar itu kan dia harus bersaing di era global. Dia harus bersaing di dunia global. Bukan hanya di Makassar kita bersaing. Kita harus bisa bersaing di tingkat nasional. Jadi yang paling dekat mudah-mudahan dalam bulan ini akan saya luncurkan adalah, karena kita tahu kan penggunaan gadget, penggunaan HP di masyarakat itu sekarang hampir semua sudah pakai gadget. Jadi saya akan luncurkan ada aplikasi Info PDAM. Info PDAM itu bisa melakukan pembayaran lewat HP, bisa melakukan permohonan sambungan baru melalui HP, bisa mengetahui berapa pemakaian airnya. Nah, itu dalam bulan ini saya akan luncurkan aplikasi yang namanya Info PDAM. Info PDAM. Iya. Info PDAM secara digitalisasi calon pelanggan bisa berinteraksi dengan pihak PDAM. Bisa. Tanpa harus bertatap muka face to face. Ini menelan biaya investasi lumayan besar juga ya Pak? Sebenarnya tidak. Tidak juga. Karena itu kan dia basisnya aplikasi yang bisa di-download melalui App Store. Hanya sekarang saya masih revisi karena dia harus juga punya basis iOS supaya pengguna iPhone, iPad, Apple itu bisa mendownload. Ada beberapa fitur-fitur yang memang saya perbarui. Nanti tinggal kita sosialisasi ke masyarakat. Kalau mau berhubungan dengan PDAM Makassar, download dulu aplikasinya. Saya kira itu bukan yang... Di internal PDAM sendiri, Om Ben, secara teknis, SDM bisa mengikuti langkah cepat Om Ben. Alhamdulillah, kita punya talenta-talenta muda di Humas dan di PDE yang paham teknologi. Kemudian kita juga punya kerjasama dengan vendor IT
untuk membangun semua aplikasi-aplikasi. Sekarang hampir semua ada 6 aplikasi, mulai dari akuntansi, mulai dari pergudangan, itu kita sudah pakai aplikasi, bukan lagi manual. Kan kita ini menuju era perusahaan yang less paper. Kita nggak memakai banyak kertas lagi, tapi kita harus memakai sistem. Nah, ini salah satu struktur menuju Makassar kota metaverse. Kita sudah punya akun, namanya Tirtaverse. Avatarnya itu saya sendiri. Sekarang kita sudah mengupload data-data sehingga orang di masa depan bisa melihat perundaan minum secara virtual. Optimisme yang sangat menggebu-gebu dari sosok Pak Dir. Kita berharap apa yang beliau canangkan itu bisa benar-benar bisa tersosialisasi dengan baik ya. Amin, insya Allah. Om Ben, kira-kira dari berbagai pencanangan ini, program-program yang disusun ini, kira-kira apa sih yang bisa saja menjadi tanda kutip yang mudah-mudahan tidak ada, Om Ben? Ya. Bisa saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak PDM, seperti apa itu? Saya kira tantangan bukan menjadi tantangan barangkali. Karena kita ini semua kita sudah sepakat, mulai dari saya, 2 direksi yang lain, Pak Arifuddin Hamarung dan Pak Asdar Ali, kita itu solid bekerja, kemudian Kabak Kawil kita juga. Karena memang seperti yang Kakak Igung tadi sampaikan, bahwa kita ini membangun teamwork, bukan membangun hierarki jabatan. Personality bukan. Jadi jabatan itu nomor 2 lah, predikat saja kan. Yang kita bangun sekarang teamwork. Jadi melihat Kabak Kawil Bekasi itu sebagai mitra kerja kita. Nah, yang permasalahan tantangan paling ke depan, kalau ada yang tidak bisa mengikuti langkah-langkah strategis yang kita lakukan, ya mau tidak mau dia harus keluar dari teamwork ini. Tapi alhamdulillah teamwork ini sudah bagus. Besok hari Rabu pagi kita rakorsus mengevaluasi semua pekerjaan Kabak Kawil sampai tingkat koordinator. Besok itu kita lakukan jam 8 pagi di Bili-Bili, kemudian setelah itu kita persiapan masuk di Ramadan, mengantisipasi kekurangan air di masjid-masjid, dan semua program-program ibadah akan kita implementasikan di bulan Ramadan. Ya Pak Dir, ini terkait dari memenuhi kebutuhan air, terutama di bulan Ramadan. Saya mendapat kabar tadi bahwasanya ada salah satu instalasi PDAM Kota Makassar yang hampir 2 tahun ya Om Ben ya? Iya. Hampir 2 tahun tidak mangkrak ya? Mangkrak. Tidak beroperasi. Iya. Tapi di era Om Ben ini yang baru berjalan sekitar 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan itu bisa beroperasi per hari ini. Pemirsa, seperti apa instalasi itu, cakupan areanya bisa memenuhi kebutuhan pelanggan di area mana saja. Ini kabar baik untuk kita di Kota Makassar. Mudah-mudahan diharapkan bisa mampu memenuhi permintaan air bersih di kota ini. Betul. Khususnya di area yang dia cover oleh instalasi tersebut. Tetap di ini Nawa, jangan kemana-mana.